Selamat pagi, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 201041717107, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, kelas A1 Manajemen Pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksekutif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contoh seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada satu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terjadi sesuatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksekutif eksklusif adalah memberikan hak distribusi atau produk pada suatu dua distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksekutif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihannya, produk tersebut dianggap prestisiun. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya, akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal nomor 2. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya, serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi yang pertama, jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi beberapa antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi, penjualan iklan, penjualan pribadi, dan penjualan masyarakat. Faktor bauran promosi yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklanan dan publisitas memainkan peran paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal, iklan dan promosi penjualan. Faktor bauran promosi yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda, sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu yang pertama, tahap pengenalan.
di mana iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi, disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi, penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. Yang ketiga, tahap kemapanan. Secara berturut-turut, promosi, penjualan iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. Yang keempat, tahap kemunduran. Promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Sedangkan bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktor bauran pemasaran yang pertama, produk, merupakan bentuk penawaran yang ditunjukkan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, harga. Bauran harga berkenan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur, diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi, merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Yang keempat, promosi, merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Cara menentukan anggarannya. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Soal nomor 3. Bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang, yang pertama, lakukan survei tempat atau lokasi yang sesuai. Di sini, survei lokasi sudah dilakukan sebelum usaha UMKM berdiri, tapi bisa saja melakukan secara spontan dan hanya memanfaatkan tempat yang sudah ada, seperti rumah atau tempat tinggal. Misalnya, tidak apa, kalian tak perlu memutarkan waktu ke masa lalu. Kedepannya, mungkin bisa kembali survei lokasi untuk pengembangan bisnis sebagai strategi UMKM yang baru berkembang. Yang kedua, tentukan produk yang diminati konsumen. Menentukan produk apa saja yang ingin dilempar di pasaran. Langkah yang perlu dilakukan adalah cari tahu tentang selera pasar, tren pasar, dan peluang. Jangan lupa juga buat kualitas produk yang sekelas dengan produk yang beredar di pasar global. Yang ketiga, tentukan harga yang masuk akal. Setelah penentuan produk selesai, hal yang krusial dan takkan kalah penting adalah menentukan harga. Harga yang diharapkan konsumen adalah yang masuk akal dan tentu saja terjangkau. Namun juga harus menimbang apakah dapat mengalami kerugian saat menentukan harga. Soal nomor 4. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Sebutkan dan jelaskan tujuan promosi. Tujuan promosi yang pertama, mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan terhadap suatu barang atau produk. Pelanggan yang mulanya tidak tertarik untuk membeli suatu barang atau produk bisa jadi berubah pikiran dan ingin membeli produk setelah melihat promo yang ditawarkan. Yang kedua, membentuk citra produk atau brand di mata konsumen sesuai dengan diinginkan oleh penjual atau pemilik brand. Bagaimana pemilik brand melakukan branding untuk produknya? Promosi akan sangat membantu tercapainya tujuan branding tersebut. Yang ketiga, bersaing dengan kompetitor.
Ini merupakan tujuan promosi yang paling utama yang paling sering dilakukan oleh sebuah brand. Ketika ada banyak persaing untuk bisnis, menawarkan promo akan membantu menjaga angka penjualan tetap stabil. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Jika tujuan promosi Anda tercapai dan branding yang dilakukan tercapai, bukan tidak mungkin Anda mampu menjaga penjualan tetap stabil. Ini juga sekaligus meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang kelima, menyebarkan informasi. Ini menjadi tujuan dasar dari promosi sebuah produk atau brand. Dengan melakukan promosi, telah membagikan informasi bahwa ada brand atau produk di bidang tertentu. Dalam promosi tersebut, memberikan penawaran menarik sehingga promosi berhasil. Tanpa promosi, mungkin tidak akan pernah ada orang yang mengenal produk Anda atau brand Anda. Soal nomor 5. Coba Anda identifikasikan konsep inti pemasaran masing-masing dengan penjelasan singkat. Bagaimana kedudukan dan peran pemasaran untuk saat ini dan di masa yang akan datang dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya. Konsep inti pemasaran yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ketiga hal ini harus dibedakan karena pemahaman tidaklah sama. Kebutuhan merupakan suatu mendasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan tidak diciptakan oleh pemasar, tetapi dari diri seseorang. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang memuaskan sisi lain seseorang. Bentuknya tidak harus berupa barang, tetapi bisa juga berupa misalnya rekreasi, layanan yang berkelas, dan sebagainya. Adapun permintaan merupakan keinginan terhadap suatu barang atau produk yang spesifik diiringi dengan kesediaan dan kemampuan untuk membelinya. Yang kedua, produk dalam kurung barang, jasa, dan gagasan. Konsep inti pemasaran yang berhubungan dengan produk ini tidak selamanya produk adalah suatu yang berwujud. Jika produk berupa benda dan kasat mata, maka itu adalah barang. Apabila tidak nyata namun bisa memberikan kepuasan, maka produk tersebut digolongkan jasa. Sedangkan tidak berupa barang dan jasa namun memiliki nilai tertentu, maka itu sebuah gagasan. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai merupakan total biaya yang dihadapkan dengan kemampuan produk dalam menentukan kepuasan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Konsep inti pemasaran di sini berfokus pada aktivitas pertukaran yang merupakan sebagai awal mula lahirnya sebuah transaksi. Konsep awal pertukaran adalah barter, seperti orang-orang zaman dulu. Kini aktivitas pertukaran tersebut berkembang menjadi proses jual-beli. Kedudukan dan peran pemasaran di masa sekarang dan yang akan datang sangat penting bagi perusahaan. Karena konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran. Soal nomor 6. Bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan dan sebutkan apa saja yang dapat dijadikan dasar segmenting itu? Jelaskan secara singkat. Pemahaman saya tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Segmenting perlu dilakukan karena adanya pembagian segmen pasar membuat perusahaan mampu mengetahui secara lebih baik tingkat kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Dengan begitu, perusahaan pun bisa
menawarkan beragam jenis penawaran ataupun promosi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Dasar dalam segmentasi yaitu demografis, geografis, distribusi, media, harga, dan waktu. Soal nomor 7. Bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu, masing-masing dengan penjelasan dan contoh. Bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Unsur-unsur bauran pemasaran ada 4 unsur. Yang pertama, produk. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Di sini, pastikan dulu Anda mengetahui kebutuhan target pasar dengan baik, agar produk yang dijual sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar. Contohnya unsur produk seperti minuman, makanan, es krim, dan lainnya. Yang kedua, harga. Setelah menentukan produk yang dijual, kemudian tentukan harga yang sesuai, karena harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk. Contohnya, harga paket makanan lebih murah dibandingkan harga satuan dan penerapan harga psikologis. Yang ketiga, tempat. Merupakan kegiatan perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi pasar sasaran. Contohnya seperti restoran, kios, toko. Yang keempat, promosi. Promosi merupakan aktivitas menyampaikan atau menawarkan manfaat produk dan membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Contohnya diskon, potongan harga, cashback, dan lainnya. Unsur-unsur bauran pemasaran berinteraksi sesuai dengan peran dan fungsi yang berbeda pada setiap unsur. Tetapi keempat unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, agar pemasaran berjalan dengan lancar dan dengan interaksi dari setiap unsur tersebut bisa mencapai target pasar. Soal nomor 8. Terhadap tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis dalam kurung CPA menurut Mowen 2872, sebutkan dan jelaskan. Tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Mowen yaitu mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasikan konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return and allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan pada konsumen pada saat konsumen mengonsumsi produk atau aktivitas. Yang ketiga, menganalisis mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisis terlebih dahulu beberapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Soal nomor 9. Silakan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu? Dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana? Sebutkan dan jelaskan teori-teori
yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara dalam video adalah Yuniaristanto STMT, berasal dari Mojokerto, mengajar di Universitas 11 Maret. Teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara dalam video adalah yang pertama, definisi servis. Layanan merupakan setiap tindakan kinerja, di mana suatu pihak dapat menawarkan kepada pihak lain dan pada dasarnya produk tersebut tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait untuk tidak dengan produk fisik. Yang perlu digarisbawahi di sini atau dari definisi servis ini adalah tidak mengakibatkan kepemilikan apapun terhadap layanan tersebut. Servis dapat kita temui di beberapa sektor. Yang pertama, sektor pemerintahan, contohnya seperti pengadilan, rumah sakit, kepolisian, dan pemadam kebakaran. Di sektor swasta, tetapi tidak profit atau private non-profit. Contohnya yayasan, badan amal, tempat ibadah. Selanjutnya sektor bisnis. Ini adalah profit-oriented. Yang pertama, maskapai penerbangan, perbankan, hotel, perusahaan, asuransi, perubahan layanan hukum, dan sebagainya. Sektor selanjutnya manufaktur. Di sini mengacu pada supporting saja, bukan core bisnisnya. Contohnya IT komputer, operator dan angkutan staf legal. Yang terakhir sektor retail. Itu kasir, pegawai toko, sales people. Selanjutnya, mengulas tentang semua kategori kualifikasi terkait dengan layanan. Yang pertama, dibahas dengan kategori dari bauran layanan. Pure tangible goods. Di sini berbicara masalah produk tangible product. Pure tangible goods tanpa adanya tambahan layanan, contohnya sabun, pasta gigi, dan produk lainnya. Berikutnya ada tangible goods with accompanying service. Di sini ada barang fisik, barang berwujud tetapi didampingi oleh layanan. Contohnya misalkan mobil dan juga handphone. Di sini layanannya minor. Berikutnya yang ketiga adalah hybrid, di mana porsi dari tangible goods-nya dan layanan seimbang, contohnya restoran. Di sini dinikmati tangible goods-nya berupa makanan dan ada juga layanan. Layanan di sini dimaksud misalnya layanan pada saat disajikan. Yang keempat, major service with accompany minor goods and service. Di sini fokusnya kepada layanannya ada tambahan yang lain tetapi minor. Contohnya adalah layanan penerbangan, di mana nantinya pastinya ada layanan tambahan, misalnya berupa snack ataupun layanan tambahan lain. Yang terakhir, pure service, di mana ini murni adalah tangible service, contohnya seperti babysitting, psikoterapi, dan lainnya. Berikutnya, kita bisa bedakan layanan beberapa perspektif. Yang pertama, ada tindakannya peralatan pendukung. Yang kedua, membedakan dengan proses layanan. Yang ketiga, dibedakan berdasarkan kehadiran dari klien, diperlukan hadir atau tidak. Contoh misalnya, proses operasi bedah, tentunya kliennya harus datang. Dan yang keempat, dibedakan berdasarkan kebutuhan personal, needs or business needs. Personal needs yang dilayani satu orang, kalau business needs banyak orang. Kemudian tujuannya profit atau non-profit, swasta atau non-swasta. Ini yang membedakan layanannya. Berikutnya, bisa membedakan layanan berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama adalah intangibility, tidak berwujud.
Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa didengar sebelum kita memakainya, sebelum kita membelinya, sebelum kita memakainya. Karakteristik yang kedua adalah inseparability. Layanan ini tidak bisa dipisahkan antara proses produksi dan konsumsinya. Ketiga, variability. Kualitas layanan sangat tergantung kepada siapa memberikan layanan tersebut, di mana, kemudian untuk siapa. Yang keempat, perishability, di mana di sini layanan tidak dapat disimpan, sehingga ia bisa rusak atau tidak awet. Karena tidak bisa disimpan, maka akan ada masalah dengan demand itu sendiri. Selanjutnya, kita lihat hubungan layanan dengan konsumen. Ada sebuah pergeseran dalam hubungan konsumen dengan produsen jasa. Ada beberapa jenis pergeseran. Yang pertama adalah customer empowerment, di mana di sini perusahaan memperdayakan pelanggan dengan cara, misalkan jika layanan buruk, perusahaan menyediakan layanan komplain. Tapi jika kemudian layanannya baik, perusahaan juga menyediakan media layanan untuk konsumen tersebut untuk memberikan reward. Sehingga nantinya bisa ditambahkan testimoni yang bisa kemudian dikirim ke siapapun, juga misalnya lewat media sosial dan sebagainya. Contohnya seperti Gojek. Jika layanannya buruk, pasti pelanggan akan memberikan bintang 1 atau bintang 2. Tetapi kalau bagus, pasti akan dikasih bintang 5, bahkan bisa memberikan tips tambahan. Berikutnya ada customer co-production. Di sini, konsumen akan memperoleh nilai dan merasakan hubungan yang lebih dekat dengan produsen. Selanjutnya, memuaskan karyawan dan memuaskan pelanggan. Pergeseran ini menekankan pada menanamkan orientasi pelanggan, agar karyawan bisa melayani sehingga konsumen bisa puas dan juga karyawan pun dalam bekerja puas. Hubungan antara konsumen dan penyedia jasa. Bisa jadi pada saat memberikan layanan terjadi kegagalan, sehingga kita harus mengetahui penyebabnya. Penyebabnya ada 4 faktor. Yang pertama terkait dengan people, kedua proses, ketiga teknologi, dan yang keempat, service gaps. Solusi penyebab kegagalan biar bisa diatasi. Kita bisa meredesain proses dan mendefinisi ulang dari konsumen untuk menyederhanakan layanan yang diberikan atau disampaikan kepada konsumen. Yang kedua, bisa melakukan teknologi yang tepat untuk membantu karyawan dan pelanggan. Ciptakan pelanggan yang berkinerja tinggi dengan meningkatkan kejelasan yang memotivasi dan menggunakan kemampuan mereka. Selanjutnya, bagaimana untuk mencapai marketing at sales? Di sini bisa mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, internal marketing. Bisa memberikan motivasi kepada karyawan untuk bisa melayani pelanggan dengan baik. Yang kedua, external marketing. Merupakan aktivitas menyiapkan, menentukan harga, mendistribusikan, mempromosikan layanan. Yang ketiga, interaktif marketing. Di sini menuntut keterampilan karyawan dalam melayani pelanggan. Di sini melayani pelanggan dilihat dari sisi teknisnya. Kualitas jasa biasanya ditentukan oleh beberapa faktor. Di dalam video terdapat 5 faktor kualitas layanan. Yang pertama, reliability adalah kemampuan untuk melakukan atau memberikan layanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Yang kedua, responsiveness adalah kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Yang ketiga, assurance adalah pengetahuan, kesopanan, atau adab kemampuan karyawan untuk menyatakan atau membangunkan kepercayaan konsumen. Yang keempat, empati adalah perhatian atau kepedulian kepada pelanggan. Yang kelima,
Tangibles adalah ketersediaan atau penampilan dari fasilitas fisik, peralatan, personal, materi, komunikasi yang disediakan oleh provider. Kelima faktor ini sangat mempengaruhi kualitas layanan. Semakin tinggi 5 faktor ini, maka semakin tinggi juga kualitas layanan. Soal nomor 10. Silakan buka link ini dan tonton video. Dan setelah menonton video ini, apa yang dapat Anda ambil pelajaran? Yang dapat saya ambil pelajaran dari video tersebut adalah yang pertama, jangan pernah meremehkan atau merendahkan seseorang yang memiliki kekurangan. Yang kedua, kesabaran, kerja keras, dan tidak pernah berputus asa dalam bekerja akan menghasilkan kesuksesan dalam berusaha ke depannya. Sekian jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.